Praktikum Perbengkelan Part 1. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat siang. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Fiensia Mora Putri dan rekan-rekan saya. Saya Rio Imam Umam, saya Nugowo Cerai. Saya Agus Prawira Tarigan. Hari ini kami akan melaksanakan praktikum perbengkelan yang dengan judul Las Listrik dan Las Karbit dengan metode mewawancarai salah satu bengkel yang ada di Kota Medan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas apa itu Las Karbit, ada baiknya kita mengetahui apa sih pengelasan itu. Jadi teman-teman, pengelasan adalah suatu proses penggabungan logam menjadi satu akibat panas tanpa pengaruh tekanan. Atau dengan definisi lain, ikatan metalurgi yang ditimbulkan oleh gaya tarik-menarik antar atom. Oke, setelah kita ketahui apa itu pengelasan, kita balik ke pembahasan kita yang pertama, yaitu Las Karbit. Jadi teman-teman, Las Karbit adalah pengelasan yang dilaksanakan dengan pencampuran dua jenis gas sebagai pembentuk nyala api dan sebagai sumber panas. Dalam proses Las Karbit ini, gas yang digunakan ada dua. Yang pertama yaitu gas oksigen dan yang kedua adalah gas asetilen. Perlengkapan yang diperlukan pada proses pengelasan berlangsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, tabung gas. Berfungsi untuk menampung gas. Antara gas oksigen dan gas asetilen memiliki ukuran tabung yang berbeda. Umumnya dapat dibedakan melalui kode warna yang ada pada tabung itu dan biasanya pada tabung yang berisi gas asetilen ukurannya lebih kecil. Yang kedua, katup tabung. Katup tabung berfungsi untuk mengatur keluarnya gas dari dalam tabung. Yang ketiga, regulator. Regulator berfungsi untuk mempertahankan besarnya tekanan kerja selama proses pengelasan atau pemotongan. Yang keempat, selang gas. Berfungsi untuk menyalurkan gas dari regulator ke blender. Selang ini harus tahan terhadap tekanan tinggi agar tidak mudah bocor. Yang kelima adalah blender. Berfungsi sebagai pencampur gas oksigen dan gas asetilen serta sebagai pembentuk nyala api di ujung nozzle. Yang keenam, pematik api las atau korek api. Berfungsi untuk menyalakan api las pada ujung nozzle. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas apa sih alat-alat yang digunakan untuk melindungi diri ketika proses pengelasan sedang berlangsung. Jadi alat-alat yang digunakan adalah yang pertama, helm las. Helm las berfungsi untuk melindungi wajah dan mata dari sinar las. Dikarenakan sinar las itu adalah sinar ultraviolet dan ultramerah yang dapat merusak kulit maupun mata. Yang kedua adalah sarung tangan, berfungsi untuk melindungi tangan dari percikan bunga api, aliran listrik, dan panas saat pengelasan sedang berlangsung. Baik, selanjutnya kita akan membahas prinsip kerja dari Las Karbit. Prinsip kerjanya yaitu pembakaran yang dilakukan pada campuran gas oksigen dan gas asetilen akan menghasilkan panas yang dapat diatur tinggi rendahnya untuk menghasilkan pembakaran yang baik. Kemudian, pengelasan dilakukan dengan cara memanaskan logam yang akan dilas hingga bagian logamnya mencair dengan menggunakan nyala api yang keluar dari blender. Biasanya, nyala apinya berwarna biru kejinggaan pada kerucut dan warna putih kemilauan agak kehijauan pada inti. Pada tempat bengkel las yang kami wawancarai, ada dua pola las yang dilakukan oleh pekerja. Yang pertama adalah pola las lurus dan yang kedua adalah pola las melengkung. Pengaplikasian mesin Las Karbit biasanya cocok dipakai untuk mengerjakan pekerjaan las pada logam tipis dan besi cor. Sementara itu, untuk pengerjaan las dengan jenis logam yang lebih bervariasi seperti besi, baja, stainless steel, dan aluminium akan kita bahas di mesin las listrik. Gimana? Asik bukan pembahasan tentang Las Karbit? Selanjutnya, kita akan membahas tentang las listrik. Jadi teman-teman, las listrik merupakan suatu proses penyambungan logam dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panas. Jenis sambungan las dengan las listrik merupakan sambungan tetap atau sambungan permanen. Alat dan bahan yang diperlukan selama proses pengelasan berlangsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, mesin las, berfungsi untuk memasok atau mengatur arus yang bekerja. Yang kedua, meja las, berfungsi untuk meletakkan benda kerja yang akan dilas. Yang ketiga adalah holder. Holder berfungsi untuk memegang elektroda pada saat pengelasan. Yang keempat adalah elektroda, yang berfungsi sebagai bahan pengisi pada proses pengelasan. Elektroda yang digunakan pada bengkel yang kami wawancarai yaitu NK26, RD2 mili, RB2,6, dan RB3,2. Yang kelima, klem massa.
Klem massa berfungsi untuk menghubungkan kabel massa ke benda kerja. Selanjutnya, prinsip kerja las listrik. Prinsip kerja las listrik yaitu sumber panas pada las listrik ditimbulkan oleh busur api arus listrik antara elektroda las dan benda kerja. Pada bagian yang terkena busur listrik tersebut akan mencair, demikian juga elektroda yang menghasilkan busur listrik akan mencair pada ujungnya dan merambat terus sampai habis. Ada 3 pola pengelasan yang dilakukan oleh pekerja di bengkel yang kami wawancarai. Yang pertama ada pola lurus, yang kedua ada pola zigzag, dan yang ketiga ada pola putus-putus. Pengaplikasian las listrik biasanya digunakan pada pengelasan pipa, konstruksi, dan perbaikan alat-alat berat. Baiklah, sekian video penjelasan dari las listrik dan las karbit. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. See you di next video.